Ramadan, Ramadan, welcome holy moon Ramadan, ahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, segala bentuk kebaikan dan terwujud. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya istiqomah di Islam. Mudah-mudahan kita disini masuk umatnya, tapi istiqomah terus berjuang ya Allah. Sahabat asik, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Ramadan Asik bersama Ustadz Ahmad Sayhu. Alhamdulillah, pada tema hari ini kita akan bahas tentang Ramadan Asik. Nah, bagaimana sih itu Ramadan Asik? Mari kita sapa langsung Ustadz Ahmad Sayhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah sehat. Allah, Ya. fresh banget ya batik orennya. Semoga membuat kita semangat nih di Ramadan kita tahun Amin, ini. amin. Ustadz, pertama ketika dengar Ramadan ini kan bayangannya lapar gitu, Iya. terus melelahkan dan lain sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya Ramadan ini juga kan bagian dari proses kita untuk menikmati sesuatu proses yang Allah berikan. Nah, bagaimana ya Ustadz, supaya anak muda ini menikmati Ramadan ini menjadi Ramadan tuh asik gitu? Iya. Pertama memang harus disadari ya bahwa Ramadan ini dipersiapkan Allah memang buat kita ya. Makanya khitab ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, makanya kita harus mengkondisikan pertama biar kita ini asyik di Ramadan. Keimanan kita pastikan kita termasuk di dalam orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah. Ya, nah kalau itu ada pada diri kita, insya Allah Ramadan nggak akan jadi beban tuh. Yang kedua, Ramadan ini bukan cuma kewajiban umat terhadap kita gitu. Makanya di Quran disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu juga orang-orang dulu bahkan lebih berat lagi cara mereka berpuasanya. Nah, yang ketiga sadari bahwasanya la'allakum tattaqun. Bahwa saat orang yang berpuasa itu pasti akan dapat nanti buahnya, akan ada yang Allah akan berikan, ketakwaan. Nah mungkin kalau anak-anak muda misalnya ada contoh gini ya, diiming-iming itu nanti kalau kamu lulus saya kasih mobil, kira-kira belajarnya bakal semangat nggak tuh? Semangat, Ustadz. Pasti semangat. Iya, kenapa? Karena pasti saya dapat hadiah nih. Begitu lulus mobil. Nah, pasti belajar pengen yang terbaik. Nah, begitulah kalau Ramadan ingin asyik, kita sadari Allah akan berikan tuh la'allakum tattaqun, ketakwaan ini. Nah, asalkan tadi kita kualitas Ramadan kita betul-betul bagus itu. Ketakwaan pasti diberikan oleh Allah. Ya. Masya Allah, membuat kita memahami betul bahwa keutamaan Ramadan ini bagaimana kita membawa suasana menjadi asik di Ramadan ya. Selanjutnya Ustadz, ini kita bicara anak muda Iya. Ramadan ya Ustadz, Ramadan anak muda dan bagaimana membawa suasana Ramadan menjadi asik ya Ustadz. Iya. Nah, selama ini kan Ramadan itu gini Ustadz, anak muda itu selalu mungkin ya malamnya tuh begadang, Nah. paginya sahur bangun, subuh sholat, habis subuh tidur lagi sampai juhur Iya. bangun, habis itu tidur lagi sampai asar, habis asar baru nungguin maghrib. Nah, itu bagaimana Ustaz, tips buat anak muda supaya bisa memanfaatkan Ramadan ini dan dibawa nuansanya jadi asik gitu. Itu kalau itu kayak lagunya Mbah Surip ya. Tak gendong kemana-mana ya tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Tentu kita ingin meraih keutamaan Ramadan itu dengan asyik. Tapi bukan berarti kita harus tidur terus ya. Nah, oleh karena itu apa? Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana keragaman kegiatan kita di bulan Ramadan. Nah, contoh misalnya kita punya gadget ya. Gimana gadget kita ini bisa bermanfaat di bulan Ramadan? Justru kita ingin gadget kita ini akan bisa banyak memberikan manfaat. Makanya kita harus downloadlah aplikasi Al-Quran misalnya ya. Dari situ kita akan bisa walaupun pegang gadget tapi membaca ayat demi ayat Al-Quranul Karim. Lama-lama satu bulan ini khatam Quran. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian kita gaul dengan anak-anak muda ya. Gimana caranya? Ya sudah, kita harus bikin konten-konten yang positif. Nah, kita bikin konten positif, kita share
Dan kemudian konten kita mudah-mudahan tadi bisa viral di anak-anak muda dan kemudian bisa mempengaruhi ya anak-anak muda ini bisa lebih semangat di bulan Ramadan ini untuk menggapai kebaikan demi kebaikan. Saya kira itu contoh-contoh bagaimana membuat program-program alternatif yang bisa kita buat semenarik mungkin. Sehingga betul-betul Ramadan bagi kita ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Intinya kita menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif. Ya, betul. Sibukkan kita dengan hal-hal yang positif. Sehingga nggak ada waktu lagi untuk kita kemudian berleha-leha, apalagi kebanyakan tidur. Ya, tapi justru harusnya tadi kita manfaatkan begadang. Man khofa adlaj, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang takut pada Allah, pasti dia akan begadang. Ya, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ingat bahwa perniagaan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, bahwa perniagaan Allah itulah surga. Wah, nggak ada yang menjual surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita raih. Nah, saya kira itulah bagi para peniaga, saya kira ini menjadi menarik. Ya. Luar biasa menarik sekali ini. Tentunya banyak hal yang mau kita eksplor, tapi sebelumnya kita sambut pariwara berikut ini dulu ya. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momentum Ramadan tahun ini, 1443 Hijriah, bersamaan dengan milad PKS ke-20, Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan gerakan nasional berbagi 2 juta paket sahur dan takjil sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan PKS pada masyarakat Indonesia. Ayo kita sukseskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa persembahan terbaik, harapan hati kan ku jaga. Dengan doa, dengan cinta, ku berikan persembahan terbaik. Asik Akikah, persembahan terbaik. Makan sama-sama yuk. Bismillah. Bismillah. Enak banget. Iya, enak banget. Rata, donatnya enak banget, harganya juga terjangkau. Silahkan diorder. Barakallah donat kenduy. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Kembali lagi bersama program Ramadan Asik bersama Ustadz Ahmad Saihu. Baik, sahabat asik sekalian, tadi kita sudah berbincang dengan Ustadz Saihu bagaimana tips, trik kita sebagai anak muda mengelola waktu kita di Ramadan secara asik. Nah,
Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu nih dari jauh di Indonesia Timur, di Sulawesi Selatan. Ada pengusaha muda, Bang Ismail Bahtiar. Assalamualaikum, Bang Ismail Bahtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Denny sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Senang sekali rasanya Waalaikumsalam sore warahmatullahi ini wabarakatuh. bisa bersilaturahim meski Ya. melalui Zoom ya. Sehat selalu ya Bang Ismail. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti Alhamdulillah. Sehat sabda Rasul dan katanya selalu sumu semangat. tasihu ya. Puasalah kamu maka sehat insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Ustaz. Bang Ismail, ini apa namanya? Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita kasih nih ke Bang Ismail yang ada jauh di sana. Bagaimana suasana Indonesia Timur saat Ramadan? Kalau boleh berbagi cerita nih. Saya pribadi, Mas Denny, Ustadz Ahmad Syaiqo, setiap masuk pada momentum Ramadan, selalu merasa senang, merasa bahagia, dan memang momentum ini selalu kami nantikan gitu. Jauh-jauh hari sebelum Ramadan kami sedang melakukan persiapan dengan segala aktivitas, segala kegiatan, terlebih karena beberapa agenda kami sangat beririsan dengan kegiatan-kegiatan niaga, kegiatan bisnis yang ada kaitannya dengan Ramadan. Ya, kami sangat menyambut antusias Ramadan tahun ini, dan saya pikir juga seluruh warga Sulawesi Selatan, warga Makassar juga merasakan hal yang sama. Saya 2 hari yang lalu sempat safar sebelum 1 hari menjelang Ramadan. Kami kembali ke beberapa daerah, datang bersilaturahim ke teman-teman mitra pengusaha, mitra bisnis, dan juga punya ekspektasi yang sama tentang Ramadan tahun ini. Karena ada satu hal yang menarik dari Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya dan Ramadan 2 tahun sebelumnya. Rasanya Ramadan tahun ini dengan diberikan kebebasan kita buat beribadah di masjid, dengan dibuka kembali ruang-ruang publik, itu menjadi energi tersendiri buat kami pengusaha-pengusaha, dan itu betul-betul terlihat perbedaan dari teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Itu tergambar nggak Bang Ismail? Apa masjid-masjid lebih penuh atau masih tetap Ramai, kosong? Ustaz. Ramai sekali, Ustaz. Masjid kemarin saya sudah 3 hari ini di kompleks, kebetulan masjid kompleks ini cukup ramai, dan memang setiap Ramadan sebelum ada Covid ada pasar Ramadan. Biasanya kami nggak pernah ada jamaah di luar masjid, sekarang membludak sampai keluar masjid, Ustaz. Jamaah-jamaah di masjid Masya kompleks Allah. kami. Jadi Alhamdulillah. antusias ya jamaah ya. Sangat antusias, dan masyarakat sangat melihat bahwa ini memang jelas berbeda dengan Ramadan setahun dan 2 tahun sebelumnya di masa-masa Itu Covid jamaahnya kemarin. sebagian besar orang tua apa anak-anak muda, milenial? Yang mulai dari anak kecil, milenial, yang remaja, yang tua ada semua, Ustaz. Semua pada rindu ke masjid, semua pada senang ke masjid. Iya. Bang Ismail, tadi kan memasuki Ramadan kan banyak persiapan. Persiapannya apa ini Siap, diantaranya coba? Kami pribadi, Ustaz, dengan komunitas-komunitas, selain dengan teman-teman pengusaha bisnis yang tadinya punya event kegiatan Ramadan yang pernah kami agendakan di 2019 yang tertunda, mulai dari Ramadan Colorful, Pasar Ramadan, Ramadan Modern dengan teman-teman Kurir Langit, itu kami benar-benar terbayarkan daripada harapan kami 2 tahun yang lalu gitu. Jadi betul-betul semua antusias, meriah, dan sangat-sangat menikmati proses Ramadan tahun ini. Oke, Daeng Ismail, tadi kan Ustadz ada beberapa pertanyaan ya. Nah, Daeng punya pertanyaan nggak nih buat Ustadz Sayhu? Oh, boleh dong. Silakan. Izin, Ustaz, saya bertanya ke Ustadz Ahmad Syaiqo terkait dengan kami sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, melihat bahwa setiap kali momentum Ramadan biasanya selalu ada aja rezeki nomplok, Ustaz. Oh Jadi iya, alhamdulillah. kadangkala omset yang ada di bulan di luar Ramadan dengan omset yang di bulan Ramadan, khususnya pada saat kami memang yang berurusan dengan bisnis, itu bisa 2 sampai 3 kali pengaruh Masya bulan Allah. Ramadan
terhadap omset ini, Ustaz. Jangan-jangan kalau begitu ya kita buat aja perasaan kita sepanjang 12 bulannya seperti Ramadan, Ustaz. Omset kita naik terus, kira-kira gitu, Ustaz. Iya. Itulah bentuk mungkin keberkahan yang Allah berikan kepada kita ya. Artinya kalau dari sisi fisik seolah-olah kan kita mengurangi makan siang. Harusnya kan belanja kita juga berkurang. Tapi real di dalam kehidupan justru tadi banyak keberkahan, kita walaupun tidak makan siang tetapi kualitas mungkin makanan kita lebih baik sehingga tadi akhirnya juga perekonomian bergerak ya, makanan-makanan yang bagus-bagus kemudian dikonsumsi. Begitu juga kaitannya dengan pangan, papan dan juga pakaian ya, fashion juga banyak. Kenapa? Karena ini untuk menjaga performance kita. Itu mungkin bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini ya. Bang Ismail. Masih boleh satu lagi nggak bertanya, Ustaz? Satu lagi, Oh Ustaz. iya, boleh. Ini ada yang menarik, Ustaz, dari teman-teman pemuda ya, teman-teman milenial sebagian. Kadangkala kan semangat memberi di bulan Ramadan itu sangat amat tinggi gitu. Dan biasanya memang anak-anak muda ini mayoritas hanya menjadi panitia, hanya menjadi pelaksana. Ya sebutlah pasar Ramadan gitu. Pasar Ramadan, orang pada berburu omset, anak mudanya jadi panitia. Nah, apakah kira-kira pahala dagang yang didapatkan teman-teman pengusaha dengan teman panitia yang melaksanakan kegiatan itu sama apa gimana, Ustaz ya? Biar semangat teman-teman yang lain, Ustaz. Jelaslah mempersiapkan orang yang berdagang gitu sebagai panitia, kesibukannya itu jelas berpahala. Dan orang yang berusaha juga, ini juga dia berpahala karena dalam rangka menjaga kewajiban terhadap keluarganya, yang ini menjadi tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga atau anak yang memang diberi amanah oleh orang tuanya. Nah, oleh karena itu ini harus kolaborasi yang baik. Kita nggak akan bisa berjualan dengan kondusif kalau panitianya nggak bagus. Dan panitia juga perlu juga memahami bagaimana karakter anak-anak yang sedang belajar berusaha atau memang sudah berusaha, sehingga akan ada saling kolaborasi yang efektif gitu ya. Saya kira sudah saatnya juga kalau tadi ini menjadi ajang kolaborasi, ya harus dibuktikan pengusaha juga yang sukses yang tadi katanya omsetnya bisa 2-3 kali lipat, ya berbagilah dengan panitianya. Ya, inilah makanya ada penelitian di Inggris yang menyatakan bahwasanya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia ini termasuk yang tinggi di dunia ini. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Makanya pada satu sisi tadi ya ada pengusaha sukses yang berhasil karena panitia yang menyediakan fasilitas, tapi satu juga tadi ada pengusaha yang ketika dia sukses, dia juga bisa memberikan kedermawanannya kepada panitia untuk dibagikan kepada masyarakat. Saya kira itu menarik. Alhamdulillah, Deng, luar biasa nih kita dengar semangat berniaga dari Indonesia Timur ini luar biasa ya. Bikin kita senusantara ini menikmati betul bagaimana Ramadan asyik ya. Bagaimana Ramadan bisa mendatangkan rezeki, bisa juga membawa kita lebih baik ya. Nah, baik sahabat asik sekalian, sebelum kita akhiri, kita ingin mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Ahmad Saihu. Daeng, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih kembali, Mas Denny. Ya, jadi ini Ismail ini adalah contoh milenial yang sukses ya. Dia sejak muda justru ingin berjuang menjadi pengusaha dan akhirnya bisa terwujud. Dia menjadi pengusaha, akhirnya juga diberikan kepercayaan yang besar juga oleh masyarakatnya. Nah, saya kira anak-anak muda hari ini yang lainnya contohlah Ismail ini, sehingga dengan semangatnya bisa sukses sebagai pengusaha, bisa sukses juga sebagai ilmuwan, dan mungkin bisa sukses sebagai pejabat-pejabat publik. Mari, momentum Ramadan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Sukses selalu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Sangat luar biasa.
Semoga sahabat asik bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saihu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita nikmati, kita bisa bawa asik sehingga akhirnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, welcome holy moon Ramadan, ahlan ya Ramadan.